Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lestri Betania dan Willy Permata. Judul materi kami, mengembangkan, menentukan strategi, menerapkan metode, dan mempraktekkan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini, metode pengembangan keteladanan, bermain peran, outbound, dan diskusi. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Lestri Betania. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode pengembangan keteladanan. Metode keteladanan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang diikuti tersebut disebut teladan. Namun teladan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan uswa adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh teladan yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Selanjutnya, strategi pengembangan moral keteladanan anak usia dini. Prinsip sama dengan strategi pada taman kanak-kanak, namun kualitas isi dari setiap strategi itulah yang perlu ditingkatkan. Secara prinsip, strategi yang dikembangkan untuk anak sesuai 5-6 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulasi kerjasama, toleransi, dan saling setia kawan. Yang kedua, menyiapkan media pendukung yang memungkinkan anak dapat bekerja sama. Yang ketiga, membawa anak ke dalam situasi nyata atau real time untuk mengenalkan pendidikan moral atau field trip, seperti ke panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, menyusun program kepemimpinan kelompok sebagai landasan penanaman sikap, leadership, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, menerapkan metode keteladanan membentuk tingkah laku anak usia dini. Yang pertama yaitu ada memahami. Tingkah laku anak harus dipahami oleh guru dengan sewajarnya, walaupun tampak mengesalkan, menjengkelkan, dan merepotkan. Akan tetapi bukan berarti guru menyetujui sepenuhnya, melainkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, mengabaikan. Tingkah laku yang tidak pantas dihilangkan dengan cara mengabaikan. Misalnya jika anak merengek-rengek, dengan catatan sejauh ini tidak berbahaya. Orang tua harus konsisten dengan sikapnya yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga walaupun membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak dari kegiatan negatif dengan cara mengajukan pertanyaan ke arah lain, mengajak melakukan sesuatu, dan melakukan kegiatan inti. Yang keempat, keteladanan. Keteladanan lebih efektif daripada kata-kata pengaruh. Tingkah laku orang tua dan guru lebih penting dari usaha orang tua yang dilakukan secara sadar untuk mengajar anak. Yang kelima, ada mengajak. Caranya dengan memengaruhi anak untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan prasarana, dorongan, dan cita-cita pada logika. Yang keenam, ada kerutinan dan kebiasaan. Kegiatan ini merupakan penanaman disiplin sehari-hari. Kebiasaan harus dilaksanakan dengan konsisten baik oleh orang tua maupun anak-anak. Menyimpan terhadap aturan jangan ditoleransi. Aturan akan lebih efektif jika dituliskan dengan teliti dalam jadwal. Selanjutnya, langkah-langkah strategis pendidikan nilai agama dan moral. Yang pertama yaitu pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama. Karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Yang kedua, pendidikan agama dapat menghasilkan pendidikan moral harus diubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Pendidikan agama dapat dilakukan dengan membiasakan anak berbuat yang baik dan sopan santun tentang berbagai hal, mulai dari sejak kecil sampai dewasa. Yang ketiga, pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan bersifat integrated, melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat, pendidikan moral harus melibatkan seluruh guru. Yang kelima, pendidikan moral harus didukung oleh kemauan kerjasama yang kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, pendidikan moral harus
harus menggunakan seluruh kesempatan berbagai sarana termasuk teknologi modern. Selanjutnya yaitu mempraktekkan pendekatan metode pembelajaran keteladanan. Dalam proses pembelajaran akhlak, guru harus lebih mengutamakan perkembangan afektif anak sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Upaya guru dalam proses pembelajaran keteladanan dengan mengajarkan anak tentang cara bergaul, saling bertukar pengalaman, berkelakuan sopan santun, mengembangkan rasa percaya akan kemauan diri dan konsep diri yang sehat dan sebagainya. Selain itu, biasanya guru dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada anak menggunakan alat bantu seperti gambar, cerita, menonton, dan lain-lain. Di samping memberi kesempatan kepada anak untuk mengajukan pertanyaan. Dengan pendekatan ini, anak diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan oleh guru, serta mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan yang digunakan guru dalam interaksi dengan anak menggunakan komunikasi dua arah, yaitu mendorong belajar afektif bukan pasif dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan pertanyaan, mendorong perkembangan kreativitas. Selanjutnya, B. Metode pembelajaran bermain. Dalam bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, bekerja sama, tolong-menolong, budaya antri, menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala anak mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Asmawati DKK mengemukakan strategi pengelolaan kegiatan main anak meliputi kegiatan dalam ruangan indoor ataupun kegiatan luar ruangan outdoor. Yang pertama, pengelolaan kegiatan main anak di dalam kelas atau indoor meliputi. Yang pertama, sentra. Prinsip dasar pembelajaran sentra adalah pendidikan berorientasi pada anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Kegiatan pembelajaran dirancang secara cermat untuk membangun sistematika kerja. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup anak. Pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang, mengacu pada perkembangan anak. Yang kedua, klasikal. Prinsip dasar pembelajaran klasikal adalah menggunakan metode klarifikasi kelas menurut usia anak. Yang ketiga, ada sudut. Prinsip dasar pembelajaran sudut adalah pembelajaran dengan menggunakan sudut-sudut ruang sebagai tempat. Yang kedua, kegiatan anak di luar kelas atau outdoor meliputi. Adapun pengelolaan kegiatan main anak dengan kegiatan di luar kelas meliputi lingkungan di luar kelas yang dapat digunakan untuk tempat belajar, taman, telaga, danau, kebun, dan yang lainnya, merupakan tempat yang menarik untuk anak-anak belajar dan bertumbuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Weli Permata. Pembahasan selanjutnya yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran itu adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan juga nilai-nilai. Tujuannya yaitu untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan juga cara berpikir. Bermain peran ini bisa dikategorikan sebagai metode mengajar yang berumpun kepada metode perilaku yang diterapkan dalam pengajaran. Bisa dilihat secara eksplisit tujuan dari pendidikan, maka diharapkan anak dapat yang pertama mengeksplorasikan perasaan-perasaan. Yang kedua, memperoleh wawasan dengan sikap-sikap, nilai-nilai, dan persepsinya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sikap dalam memecahkan masalah
yang dihadapinya. Yang keempat, melatih peserta didik untuk mendengarkan dan menangkap cerita singkat dengan teliti, sehingga melatih daya ingat, nalar, analisasi dari peserta didik. Dan yang kelima yaitu memotivasi dan memupuk keberanian peserta didik agar ia mampu tampil di depan kelas. Pendekatan dan penerapan metode bermain peran ini adalah salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini yang sesuai dengan kompetensinya. Kelebihan metode bermain peran ini, anak memperoleh dan memproses informasi mengenai hal-hal yang baru dan berlatih melalui keterampilan yang ada. Pada hakikatnya, metode tersebut mendukung dalam proses perkembangan bagi anak usia dini. Bermain peran yang merupakan suatu fenomena yang sangat menarik perhatian bagi anak usia dini karena anak dilibatkan secara langsung dan anak mendapat kesempatan untuk mencoba peran yang tidak biasa baginya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode outbound. Metode outbound ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound ini, anak akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau apa yang dituturkan oleh pendidik di dalam kelas. Kegiatan outbound ini mencakup kegiatan pengembangan untuk kerjasama melalui permainan kelompok ataupun kerja kelompok yang juga mengembangkan kemampuan individu dalam kegiatan petualangan individu. Setelah itu, anak juga dilatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi dan juga menghargai orang lain dalam kegiatan ceramah. Berbagai metode yang telah diterapkan pada anak usia dini tersebut dibuat menarik dan melibatkan anak secara aktif. Pembahasan selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa yang biasanya dilakukan dengan cara anak diminta dalam memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian setelah selesai, anak diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Kemampuan guru perlu mempersiapkan dalam melaksanakan pembelajaran diskusi, yaitu yang pertama, mampu merumuskan permasalahan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, mampu membimbing anak untuk merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan serta menarik kesimpulan. Yang ketiga, mampu mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kemampuan anak. Dan yang keempat, mampu mengelola pembelajaran melalui diskusi dan menguasai permasalahan yang didiskusikan.